Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah Masjid As-Siddiq rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah taala masih berikan kepada kita beragam nikmat dan juga kemudahan sehingga kita bisa berkumpul kembali di majlis ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salaf fi Tarbiyah wal Islah yang oleh Syekh Shalih bin Ubaylan, Abdullah bin Shalih Al-Ubaylan hafizahullah taala. Dan insyaallah di pagi hari ini kita sudah masuk ke kaidah yang ke-52 di mana beliau hafizahullah mengatakan wa ya'taqiduna anna Allah ta'ala ja'ala al-imamata fid din mawruthatan 'anil sabri wal yaqin. Dan ahli sunnah mereka meyakini bahwa Allah ta'ala menjadikan imamah, kepemimpinan di dalam agama itu diwariskan atau diperoleh melalui kesabaran dan keyakinan. Beliau hafizallahu ta'ala mengambil firman Allah Ta'ala, mengutip firman Allah Ta'ala surah Sajdah ayat 24. Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan fa inna ad-dina kullahu ilmun bil haqqi wa amalun bihi. Sesungguhnya agama seluruhnya adalah ilmu tentang kebenaran dan juga mengamalkannya. Fal amalu bihi la budda fihi minas sabr. Dan mengamalkan kebenaran itu butuh kepada kesabaran. Bal wa talabu ilmihi yahtaju ila sabr. Bahkan menuntut ilmunya pun butuh kepada kesabaran. Makanya kita sama-sama mengetahui bahwa agama Islam ini adalah agama yang dibangun di atas ilmu. Agama yang ilmiah. Sehingga kewajiban menuntut ilmu itu mendasari setiap ucapan dan perbuatan yang dilakukan di dalam agama ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 36, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ilmui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, inna hadad dina ilmun. Sesungguhnya ilmu, inna hadal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman takhudhu dinakum. Maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dan ilmu ini adalah modal utama bagi kita semua. Bagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man arada ad-dunya fa'alayhi bil ilm
Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dan keberhasilan akhirat, maka wajib baginya untuk memiliki ilmu. Selain itu, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin mendekatkan pemiliknya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang justru dengan ilmunya ia menjadi semakin jauh dari Allah, maka ilmu tersebut hakikatnya tidak memberikan manfaat baginya. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-amilu bila ilmin kasair bila dalil. Orang yang beramal tanpa ilmu, ia tidak ubahnya seperti orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Wa ma'lumun anna ataba mithli hadha aqrabu min salamatihi wa inna qaddara salamatuhu ittifaqan nadiran wa huwa ghairu mahmudin bal madmumun indal uqala. Sebagaimana dimaklumi bahwa orang yang berjalan tanpa penuntun akan mendapatkan kesulitan dan sulit untuk selamat. Bisa jadi ia selamat, namun itu adalah perkara yang jarang. Menurut orang yang berakal, ia tetap saja tidak dipuji, bahkan mendapatkan celaan. Maka kewajiban mendasari setiap perkara dalam agama ini di atas ilmu adalah kewajiban yang kita lakukan demi meraih banyak kemaslahatan. Karena tanpa ilmu bisa jadi yang diraih bukanlah kemaslahatan, tapi justru kerusakan. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz rahimallahu ta'ala juga pernah menyampaikan, man abadallaha bi ghairi ilm kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Dan siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu, maka kerusakan yang ia lakukan lebih banyak daripada maslahat yang ia peroleh. Dan Imam Mujahid bin Jabar rahimallahu ta'ala juga menyampaikan, al-faqih may yakhafullaha wa in qalla ilmu. Orang yang disebut faqih, yang paham agama, adalah orang yang takut kepada Allah meskipun ilmunya sedikit. Wal jahilu man asallaha wa in kathura ilmu. Dan orang yang bodoh hakikatnya adalah orang yang bermaksiat kepada Allah meskipun ilmunya banyak. Maka hendaklah kita mengiringi setiap ilmu yang kita peroleh itu dengan amanah yang dibebankan oleh ilmu tersebut, yaitu berupa amal. Hendaklah kita mengamalkan ilmu tersebut sebagaimana yang disyariatkan di dalam ajaran kita. Dan ilmu yang tidak diamalkan itu justru akan memberatkan seseorang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan kelak di akhirat adalah tentang ilmu. Apa yang sudah diamalkan dari ilmunya? Kemudian Mu'adz bin Jabal rahimallahu ta'ala juga mengatakan, alaikum bil ilmi, wajib bagi kalian untuk menuntut ilmu. Fa inna talabahu lillahi ibadah, karena menuntut ilmu karena Allah ini termasuk ibadah. Wa ma'rifatahu khasyah, dan mengetahui ilmu itu adalah bentuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bahtha anhu jihad, dan mencari ilmu itu dianggap sebagai jihad. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah, dan mengajarkan ilmu kepada yang tidak mengetahui ini termasuk sedekah. Wa mudzakaratahu tasbih, dan mengulang-ulangnya adalah
tasbih, bihi yu'rafullahu wa yu'bad, dengan ilmu Allah Ta'ala bisa dikenali dan juga diibadahi. Wa bihi yumajjadu wa yuwahhad, dan dengan ilmu Allah Ta'ala akan diagungkan dan akan diesakan. Yarfa'ullahu bil ilmi aqwaman, Allah Ta'ala meninggikan derajat beberapa kaum disebabkan ilmu. Fayaj'aluhum linnasi qadatan wa a'immatan, sehingga Allah Ta'ala jadikan orang-orang yang berilmu itu menjadi pemimpin dan imam. Yahtaduna bihim, yang orang-orang mengambil petunjuk darinya. Wa yantahuna ila ra'yihim, dan juga merujuk kepada pendapat mereka. Faja'al al-bahtha 'anil ilmi minal jihad, maka Mu'adz bin Jabal mengatakan bahwa menuntut ilmu ini termasuk bagian dari jihad. Dan tentunya wala budda fil jihad minas sabr, saat berjuang, saat berjihad itu butuh kesabaran. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, dan mereka saling mewasiati dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling mewasiati dengan kesabaran. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, dan Yakub, yang mereka itu memiliki kekuatan di dalam beribadah dan juga memiliki basirah, pandangan-pandangan ilmu dan mata hati. Maka ilmu yang bermanfaat ini adalah aslul huda, pokok dari petunjuk, wal amalu bil haqq war rasyad, dan mengamalkan kebenaran ini adalah ar-rasyad atau bimbingan. Wadiddul awal huwa dhalal, kebalikan dari ilmu, kebalikan dari petunjuk itu adalah kesesatan. Wadiddul tsani wal ghay, dan kebalikan dari yang kedua itu adalah penyimpangan. Wadhalalu al-amalu bi ghairi ilm, kesesatan adalah beramal tanpa ilmu. Wal ghayyu ittiba'ul hawa, dan penyimpangan itu adalah mengikuti hawa nafsu. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat 1 sampai 2, wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, teman kalian, maksudnya Nabi Muhammad SAW, itu tidaklah sesat dan tidak pula menyimpang. Artinya pada Rasulullah SAW itu ada ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang hak. Fala yunalul huda illa bil ilm, petunjuk itu tidak bisa diraih kecuali dengan ilmu. Wala yunalur rasyadu illa bis sabr, dan terbimbingnya hati kita itu tidak bisa diraih kecuali dengan kesabaran. Walihada qala Aliyun, oleh karenanya Ali pernah berkata, ala inna sabra minal iman, ingatlah bahwa sungguhnya kesabaran itu adalah bagian dari keimanan. Bimanzilati ra'si minal jasad, sebagaimana kondisi seperti kepala dalam jasadnya. Fa idzan qata'a ar-ra'su banal jasad, karena jika kepalanya itu terpisah atau terputus dari jasadnya, maka binasalah tubuh tersebut. Tsumma rafa'a sautahu, kemudian Ali meninggikan suaranya, faqala ala la imana liman la sabra, ingatlah tidak ada keimanan atau tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak sabar ya di dalamnya. Dan Imam Ibnu Qayyim kemudian juga mengatakan, wa aslu kulli fitnatin innama huwa min taqdimir ra'yi 'ala syar'i, pokok dari setiap fitnah itu asalnya adalah mendahulukan
akal daripada syariat. Wal hawa 'alal aql, dan juga mendahulukan hawa nafsu di atas akal yang sehat. Fal awwalu aslu fitnati syubhat. Yang pertama yaitu mendahulukan akal daripada syariat, ini adalah pokok fitnah syubhat. Wa tsani aslu fitnati syahwah. Dan yang kedua yaitu mendahulukan hawa nafsu daripada akal sehat, ini adalah sumber fitnah syahwat. Fa fitnatu syubhat tudfa'u bil yaqin. Fitnah syubhat itu bisa dicegah dengan keyakinan. Keyakinan ini adalah ilmu. Wa fitnatu syahwat tudfa'u bis sabr. Dan fitnah syahwat itu bisa dicegah dengan kesabaran. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepemimpinan di dalam agama itu bersumber dari dua perkara ini, yaitu keyakinan dan juga kesabaran. Allah taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Surah Sajadah ayat 24. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah dari kami ketika mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menunjukkan bahwa dengan kesabaran dan keyakinan maka akan diraih kepemimpinan di dalam agama. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya seseorang tidak akan menjadi pemimpin di dalam agama sehingga ia menjadi pemimpin di dalam dakwah kepada tauhid, dan juga ia menerapkan wala dan bara, ya wala loyalitas dan juga permusuhan fihi, ya didasarkan pada tauhid. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya dengan beberapa kalimat, lalu ia melaksanakannya dengan sempurna. Allah kemudian berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi manusia. Lalu Ibrahim berkata, dan aku memohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Dan Allah Ta'ala berfirman juga di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sungguh kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami mengingkari kekufuran kalian, dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak sesuatu pun darimu dari siksaan Allah. Maka mereka berdoa, wahai Rabb kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkau pula lah tempat kembali. Maka hendaklah kita mengetahui bahwa orang-orang yang mengikuti hawa nafsu laisa ahlan ayyuta, mereka tidak layak untuk ditaati.
wala yakunu imaman wala matbu'an. Mereka juga tidak bisa menjadi seorang pemimpin atau panutan. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala azalahu anil imamah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ya, memecatnya, ya, tidak menunjuknya sebagai pemimpin. Wa naha an ta'atihi, bahkan melarang dari mentaatinya. Amma azluhu fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qala li khalilihi Ibrahim. Adapun dihalanginya kepemimpinan dari mereka, maka ini disebutkan dalam firman Allah Ta'ala terhadap Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama qala min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Sungguhnya aku jadikan engkau sebagai pemimpin bagi manusia. Maka Ibrahim memohon, begitu pula dari keturunanku. Dan Allah Ta'ala berfirman, tidak akan mendapatkan janjiku ini tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Maksudnya, janji untuk mendapatkan kepemimpinan ini tidak akan diraih oleh orang-orang yang zalim. Dan setiap orang yang mengikuti hawa nafsu, maka dia adalah orang yang zalim. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 29, balittaba'a alladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm. Akan tetapi orang-orang yang zalim, mereka mengikuti hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Adapun larangan untuk mentaati orang yang mengikuti hawa nafsu ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dalam surah Al-Kahfi ayat 28 Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah engkau mentaati, mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dan ia mengikuti hawa nafsunya, dan urusannya itu, keadaannya itu melampaui batas. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ilmu dan juga kesabaran adalah modal dan juga dua perkara yang sangat penting di dalam agama kita. Karena tidaklah seseorang itu memiliki ilmu, melainkan ia akan mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu itu tidak bisa diraih dengan tiba-tiba. Ia membutuhkan jihad, membutuhkan usaha, sehingga setiap penuntut ilmu, setiap orang yang belajar agama, ia mesti bersabar dalam menuntutnya, bersabar saat mengamalkannya, ya, dan juga bersabar saat mendakwahkannya. Kesabaran ini juga mendasari setiap aktivitas kita di dalam menjalankan agama, baik di dalam meninggalkan larangan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga saat ditimpa kesulitan-kesulitan. Maka penting bagi kita untuk terus belajar, mempelajari ilmu agama dan juga mengamalkannya, karena tidaklah seorang itu dianggap berilmu sampai ia terus bersemangat untuk belajar. Sebagaimana perkataan Abu Darda radhiyallahu an, innaka lan takuna aliman hatta takuna muta'alliman. Sesungguhnya engkau tidak akan menjadi seorang alim, orang yang berilmu, sampai engkau belajar. Walan takunu muta'alliman hatta takuna amilan bima ta'allamta. Dan engkau tidak akan menjadi penuntut ilmu sampai engkau mengamalkan ilmu yang telah engkau pelajari. Karena ilmu yang tidak diamalkan itu bisa jadi hilang secara hakikatnya atau hilang keberkahannya. Sebagaimana disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, beliau mengatakan,
hatafa bil ilmil amal. Amal itu memanggil-manggil ilmu. Fa in ajabahu wa illa irtahal. Jika ilmu itu menyambutnya dengan diamalkan, maka ilmu itu akan tetap ada. Tetapi jika tidak, maka ilmu itu akan pergi. Dan mengamalkan ilmu adalah bentuk syukur kita terhadap anugerah yang Allah Ta'ala berikan berupa ilmu. Dan syukur itu sebagaimana yang kita ketahui adalah al-hafidh, al-jalib, yang menjaga nikmat dan bahkan mendatangkan nikmat lain. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan sungguh jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat untuk kalian, dan jika kalian kufur, sungguhnya azabku sangat pedih. Maka syukurilah nikmat ilmu yang ada pada diri kita dengan memanfaatkannya, dengan mengamalkannya, dan juga dengan mendakwahkannya. Dan tentunya semua itu diiringi dengan kesabaran. Itulah mungkin yang bisa Anda sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada faedah dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.